Video yang pertama ini merupakan salah satu yang saya lihat tadi di TikTok dari akun Koreto. Di akun ini diceritakan secara singkat lagi ya. Ini tentu lumayan panjang, tapi kalau di captionnya itu ditulis cerita Nita Gunawan disalahkan keluarga jadi penyebab kematian sang ayah karena pindah agama. Wah. Oke, mari kita langsung tonton video berikutnya. Nah, ini dia videonya ya. Ini bukan langsung dari YouTube-nya, tapi ini dari cuplikan-cuplikan yang diambil atau yang dipotong-potong dan diupload lagi ke TikTok. Dan ini hanya khusus bagian di mana Nita Gunawan menceritakan kesaksiannya itu sendiri, bagaimana dia pertama menjadi orang yang percaya atau mengenal kepada Tuhan Yesus. Mari kita tonton. Ya kan di podcastnya Om Ded juga udah cerita kalau aku tuh lockout, kalau orang bilang murtad gitu ya kan, banyak banget kan komen-komen gitu. Tapi kan emang namanya murtad gitu ya kan. Ya dari Muslim ke Kristen. Gitu. Lu awalnya Muslim, di umur berapa lu murtad? Kita kan gitu. Aku udah mulai dapat mimpi-mimpi itu antara 13 sampai 14. Tapi itu tuh memang prosesnya tuh panjang, bukan seperti kayak di komen, oh nggak mungkin umur segitu begini, memang nggak mungkin gitu loh. Tapi kan dalam diri aku mendapatkan mimpi 3 hari berturut-turut dan aku mencari tahunya itu butuh bertahun-tahun untuk meyakinkan diri aku. Nah itu kan pro kontra dengan keluarga aku yang memang dia basicnya Muslim gitu. Oh semua rata-rata Muslim? Iya. Berarti dia itu pindah agama dari umur 13 tahun ya? Dari umur sangat muda lah berarti. Kebetulan nyokap aku juga sekarang haji gitu. Lu memilih pindah, keluarga marah nggak? Marah besar. Nah justru karena mamaku tuh satu keluarga, mamaku tuh yang paling galak dan aku memang paling deket sama papaku. Jadi yang paling menentang adalah mamaku waktu itu gitu. Terus aku mencari tahu hingga papaku tuh meninggal gitu. Jadi pas papaku meninggal, aku itu belum pindah agama secara resmi. Tapi aku udah mulai mempelajari gitu. Namanya orang, kita linglung, kita mencari jati diri yang sebenarnya terjadi itu apa. Jadi gitu. Nah begitu papaku meninggal, ya waktu itu memang keluarga besar menyalahkan kesalahannya mungkin dari aku gitu dan lain sebagainya. Hingga sorry gue potong. Aku anak yang pemberontak dulu itu. Satu, ya itu aku bisa lock out sendiri. Dan aku kan orangnya kritis banget gitu dalam satu keluarga. Kalau kakak aku itu orangnya yang nurut-nurut aja. Kalau aku nggak, misalnya orang tua nggak ngebolehin aku seperti apa, harus ada alasannya gitu. Berarti dia sempat disalahkan ya menjadi penyebab kematian bapaknya ya? Kalau aku, jadi aku akan kejar alasannya seperti apa. Nah, waktu papaku meninggal, kenapa jadi kesalahan aku? Ya karena aku mencari agama itu gitu. Jadi mamaku dengan kesedihannya dia merasa bahwa papaku meninggal karena aku. Dan itulah yang membuat aku tuh pernah pergi dari rumah selama 2 bulan. Jadi aku mungkin 16 tahunan itu ya. 16 tahun lu dulu, kemana lu? Ngekos di area ya di satu kota. Balik dulu dari pekerjaan yang tadi. Kan SPG itu kan dipajang di mall-mall. Hingga akhirnya aku ditemuin sebuah agensi model. Jadilah modelnya. Ditemuin lagi jadi pagar ayu. Dan jadi aku tuh dulu kerja satu manusia 3 pekerjaan sekaligus. Karena kalau enggak aku nggak bisa ngirim uang ke orang tua aku. Bahkan dulu pertama kali aku ngekos di Semarang, aku numpang kos
Dan aku nggak akan mungkin lupakan orang yang ngebantu aku, dan kalau setiap kali aku ke Semarang aku akan kasih uang anaknya, kadang-kadang aku belanjain dia, dan kebetulan dia adalah teman kakak ipar aku. Jadi dulu aku ngekos itu tidur bareng di kosan dia, aku tidurnya di lantai, dia di kasur. Sebegitu apa ya, aku tuh dulu susahnya kayak gitu. Makan, dia kasih aku makan sampai 1 minggu, karena SPG itu kan uang baru keluar 1 minggu ya. Baru deh. Jadi lucu ya, soalnya apalagi ekspresi Ebel itu ya. Tapi sebelumnya kalian bisa nonton full videonya, karena ini kan hanya potongan-potongannya. Baru deh, aku baru bisa bales semua uang-uang itu, dan 1 bulan aku baru bisa ngekos sendiri. Dan kos-kosan aku itu, mohon maaf, bukan kos-kosan yang mewah ya. Kos-kosan yang kamar mandinya di luar dan angker sekali. Makanya kalau urusan setan, aku tuh dulu sering ketemu setan gitu. Karena itu kos-kosan yang paling murah. 1 bulan cuma 250.000. Setan apa terakhir lihat? Apa terakhir lu lihat katanya? Terakhir, Iya. aku dulu pernah ngeliat pocong sih. Tuh, Bel. Itu sebenarnya aku. Gua tahu. Nah, makin kesini gue makin tahu betapa kerasnya. Lu punya prinsip. Ya, Gua akan membahagiakan semua orang ataupun keluarga yang gua sayangi, tapi jangan usik kehidupan gua. betul. Itu yang membuat aku Dia tidak menceritakan secara full bagaimana prosesnya dia itu menjadi orang percaya, tetapi yang penting dia telah menjadi orang percaya karena memang orang tuanya kan, kalau kita nonton di channel di podcast pertama dengan Deddy Corbuzier, dia menceritakan bahwa memang dia dari umur 13 tahun, kemudian bapaknya Islam, semua keluarganya itu beragama Muslim. Tapi pada akhirnya justru dia mencari jati diri, menjadi pemberontak tadi ya, seperti apa yang dia ceritakan. Akhirnya dia pindah dan dia berani gitu loh. Dan salah satu pemberontakannya itu ya dalam keluarga, ya dia menjadi murtad atau dia meninggalkan agama Islam. Jadi mungkin ya dia cari secara diam-diam, dia penasarannya. Tapi yang dia bilang tadi itu kan dengan lewat mimpi sekitar 3 kali ya. Bagi kita sebagai orang yang percaya, bagi kita sebagai orang Kristen, tentu hal ini sebenarnya tidak asing ya bagi kita. Kita tahu bahwa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu mendatangi mereka itu dengan berbagai macam cara. Tentu Tuhan tidak mendatangi langsung dalam wujudnya dia, oh ini saya dan kamu harus bertobat. Tentu bukan seperti itu. Tapi tentu dengan berbagai banyak cara. Ada yang bertobat karena diinjili langsung, ada yang bertobat mungkin karena mendengar lagu rohani, ada yang bertobat mungkin karena mendengar khotbah, ada juga yang bertobat ya karena mimpi. Dan kebanyakan yang saya dengar itu lewat mimpi biasanya. Mungkin mereka didatangi atau mereka mendengar suara, atau ada hal-hal yang mungkin di dalam mimpi itu membuat mereka menjadi penasaran tentang hidup mereka itu sendiri. Kenapa saya menjawab hal ini? Karena ada beberapa yang komen, oh jangan-jangan itu mimpi dari setan gitu. Tapi kita harus tahu ini, khususnya orang Kristen pasti mempercayai hal ini, bahwa Tuhan itu memiliki banyak cara untuk membawa orang-orang menjadi percaya kepadanya. Ada banyak cara, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Dan biasanya pribadi mereka tertentu yang juga mengalaminya, tentu itu menjadi rahasia pribadi biasanya dalam diri mereka, dalam diri orang itu. Karena kan dia dapat menjelaskan secara detail kepada kita, dan biasanya ya kita mungkin bisa aja kurang percaya. Tapi itulah rahasia Tuhan dalam membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadanya.